Oke, kali ini kita akan membahas operasi dasar matematika, di mana yang wajib kalian pahami ya sebelum kalian belajar matematika di tingkat selanjutnya. Ya, ada apa saja sih operasi dasar matematika itu? Ya, yang pertama tentunya ada penjumlahan dan pengurangan. Ya, seperti biasa kalau penjumlahan itu biasanya tandanya itu positif, sedangkan kalau pengurangan itu ya negatif gitu ya, min atau strip. Ya, plus dan min. Nah, contoh langsung saja kita ke contoh. Misal saya punya 2 ditambah 3. Ya, pasti hasilnya 5. Atau misalkan 3 ditambah 2 ya. Ya, 5 juga hasilnya ya. 2 tambah 3 5, 3 tambah 2 juga 5. Itu kalau penjumlahan itu bersifat asosiatif. Jadi yang mana didahulukannya nanti akan sama saja hasilnya, yaitu 5. Sedangkan kalau pengurangan ya, kalau 3 dikurangi 2 ya 1. Tetapi kalau 2 dikurangi 3 ya min 1 ya. 3 itu kan lebih besar daripada 2 ya. Maka hasilnya itu pasti positif. Nah, biasanya tanda positif itu tidak ditulis ya. Jadi tanda positif ini biasanya tidak ditulis. Ketika ada angka 1 itu biasanya menandakan bahwa dia itu positif 1. Sedangkan kalau tanda minus itu pasti harus ditulis. Kenapa? Karena ini merupakan tanda yang menyatakan bahwa bilangan itu adalah min. Min itu artinya apa? Dalam bahasa sehari-hari kalau kita minus berarti kita itu ngutang ya. Tapi kalau positif berarti kita itu nyimpan, seperti itu ya. Nah, untuk pengurangan ini kalau angkanya dibolak-balik itu kalian pasti akan menghasilkan yang beda ya. 3 dikurangi 2 1, sedangkan 2 dikurangi 3 min 1. Contoh satu lagi, misalkan 4 dikurangi 1 ya ini 3. Sedangkan kalau 1 dikurangi 4 hasilnya min 3 ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Selanjutnya kita akan melakukan operasi pengurangan ya. Misalkan di depannya itu ada minus, ada min, kemudian ada angkanya 3 ditambah plus ya, ditambah 2. Ya, berapa? Ya, pasti akan menghasilkan min 1. Ya. Kenapa? Karena kamu ibaratnya kamu ini punya utang 3 telur, kemudian ditambah punyamu 2 telur, maka kamu itu masih punya hutang 1 atau min 1 ya. Nah, sedangkan kalau min 2 ditambah 3 ya pasti menghasilkan angka 1 ya. Jadi kesimpulan di sini apa? Jadi kalau angka min-nya itu lebih besar daripada angka plusnya, maka pasti akan menghasilkan bilangan yang negatif ya. Sedangkan kalau angka min-nya itu lebih kecil daripada angka plusnya ya, pasti akan menghasilkan bilangan positif ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Misalkan saya punya min 3
ditambah min 1. Ya, hasilnya apa? Ya, ini nanti akan menghasilkan min 4. Analoginya gini, kamu punya utang 3 telur. Kemudian ditambah ngutang lagi 1 telur. Jadi utang kamu totalnya berapa telur? Ya 4 ya. Jadi 4. Jadi negatif 4. Ya. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, min 2 plus min 5. Ya, berapa? Ya, min 7. Ya, sama analoginya seperti itu. Atau dengan mudahnya gini aja. 2 ditambah 5. Pastinya hasilnya tuh 7. Karena di sini min, maka hasilnya min. Ya. Tapi kalau misalnya seperti ini ya. Min 3, min 1. Nah. Ya, ada ide? Ya, hasilnya itu min 4. Ya. Jadi bentuk ini sama seperti bentuk ini ya. Jadi saya tuliskan ininya saja ya. Jadi min plus min itu nanti sama dengan min min. Min plus angka ya, katakanlah suatu. Oh sorry. Min plus angka, nanti ini min angka ini sama, relevan ya. Jadi ketika plus bertemu dengan min atau min bertemu dengan plus, ini nanti akan menghasilkan min ya. Contohnya seperti ini ya. Kemudian kalau ketika ya min bertemu dengan min, ini nanti akan menghasilkan plus. Ya. Maksudnya gini, saya ubah ya. Misalkan di sini ada operatornya ada angka min ya. Ini ada yang kotak ini angka. Min angka ditambah min angka pasti akan menghasilkan min. Ini pasti mutlak ya. Tetapi kalau misalkan ya min angka dikurangi angka, ini juga pasti akan menghasilkan min angka ya. Min angka ya. Yang di kotak ini angka sesuatu ya, entah itu apa gitu angkanya. Nah, sedangkan misalkan kalau di sini ada min angka ditambah angka, ini hasilnya bisa min bisa plus ya, hasilnya bisa min atau juga bisa plus, tergantung besar mana angkanya. Kalau angkanya besaran min, pasti nanti hasilnya min. Tetapi kalau angkanya besarannya plus, yang plus pasti nanti hasilnya plus. Oke. Begitu juga bentuknya seperti ini. Jadi angka dikurangi angka, ini bisa menghasilkan min angka atau juga nanti hasilnya plus, tergantung ya. Kalau misalnya angka di sini lebih besar daripada angka yang dikurangi, maka hasilnya plus. Tetapi kalau angka yang minnya ini lebih besar daripada angka yang plus, pasti hasilnya akan
min. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita contohkan lagi ya. Misalkan ada suatu angka dikurangi min angka. Ini pasti nanti hasilnya plus. Contoh misalkan 2 misalkan 2 min 3. Ya, ini nanti hasilnya itu 5 plus 5. Kenapa? Karena 2 min 3 itu bisa ditulis 2 min yang di sini bisa berubah jadi plus, karena min ketemu min pasti plus. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Oke. Contoh lagi, misalkan 3 min 3. Nah, ini bisa ditulis 3 ditambah 3 hasilnya 6. Atau misalkan kalau ada min 3 min 2. Ya, ini bisa ditulis min 3 min ketemu min jadi plus 2 sama dengan, ya, min 3 ditambah 2 pasti min 1.